pada COVID. Jadi untuk diagnosis kerja sambil menunggu hasil BTA, kita cukup menggunakan imaging fototorak untuk menegakkan suatu TB. Sama juga dengan COVID, dengan menggunakan imaging kita bisa melakukan diagnosis kerja, kita bisa obati pasiennya, kita isolasi pasiennya, itu yang paling penting. Nah, untuk kepastian diagnosisnya tetap menggunakan PCR, sama dengan TB kita menggunakan BTA. Jadi seperti itu, mungkin sama analogi antara kita melakukan pengobatan pada COVID maupun penanganan pada TB. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, seperti kita tahu belum ya, rapid test PCR itu sensitivitasnya rendah ya, karena banyak false negatif ya, dan juga lama. Tapi dia tuh definitif, sama seperti BTA, kan belum tentu kita dapat pada setiap pasien TB. Banyak yang kita nggak dapatkan, dia tuh nggak ambil dahak 3 kali. Itu juga pada rapid test PCR. CT itu lebih tajam, tapi yang lebih cepat, lebih sensitif. Tapi masalahnya jika positif, mungkin belum tentu itu adalah suatu COVID. Sama seperti fototorak, sekalipun kita ketemu sesuatu bercak di apex, belum tentu itu TB juga, sekalipun sebagian besar TB. Nah, itu kita mesti lihat bagaimana prevalensi dari suatu daerah, dari suatu musim. Misalkan daerah itu memang pandemi atau endemis ya, suatu COVID, maka hasil positif pada CT itu menunjukkan sudah hampir pasti itu COVID. Itu juga pada TB, kalau daerah itu endemis, ada lesi di apex, sampai pasti itu TB. Itu juga pada COVID ya. Slide berikutnya, CT scan ya, ini merupakan andalan ya, karena seperti kita tahu kelainan atau infiltrat pada COVID itu berupa ground glass ya. Ground glass itu kan densitasnya sangat rendah ya, dengan densitas yang rendah tersebut tentu saja dengan foto mungkin akan lolos ya, karena samar sekali dengan foto ya, sehingga CT menjadi andalan. Cuma yang mesti dilihat bahwa kelainan pada CT ya, itu baru terlihat setelah penyakitnya 2 hari lebih ya. Jadi misalnya dia baru demam kurang dari 2 hari atau baru 2 hari, mungkin belum ada kelainan pada CT-nya, tapi setelah lebih dari 2 hari baru muncul kelainannya pada CT scan. Jadi kita lakukan CT setelah pasien bergejala lebih dari 2 hari. Slide lagi berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi dalam waktu 2 hari kurang itu 56% pasien masih menunjukkan hasil yang normal. Jadi kita lakukan CT lebih dari 2 hari. Ya. Nah, ini sebagai perbandingan ya, PCR itu bisa juga sebagai deteksi ya, bahkan sebelum ada gejala. Ya, jadi setelah ada gejala pendanaan PCR bisa positif. Ya. Nah, sedangkan rapid test itu lebih lambat. Ya. Dan berikutnya. Nah, sedangkan CT terlihat slide sebelumnya. Nah, CT kita lihat bahwa dia udah tampak. Slide lagi. Enggak, maju. Ya, oke. Tadi udah benar. Balik lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa CT itu baru bisa melihat adanya kelainan setelah kira-kira 3 hari ya. Jadi kira-kira gambar di warna merah itu, di blok merah itulah kira-kira CT baru bisa menunjukkan adanya kelainan ya. Jadi lebih cepat daripada rapid test ya, tapi mungkin agak kalah dibandingkan PCR kecepatan untuk mendeteksinya ya. Slide lagi. Nah, gambaran awal daripada COVID ini yang paling penting karena menjadi andalan kita untuk mendeteksi adanya suatu COVID ya. Gambaran awalnya yang paling penting adalah ground glass opacity ya, yang multifokal, lokasinya perifer subpleural. Itu kira-kira gambaran utama itu yang bisa kita cari pada CT pada COVID ya, untuk deteksi COVID ya. Jadi ground glass, multifokal, subpleural, dan seringnya di lobus bawah. Slide lagi. Nah, yang mana gambaran CT kira-kira dari 4 ini? Slide lagi berikut. Nah, semuanya adalah gambaran CT, ya, gambaran COVID, ya, semuanya adalah gambaran COVID.
Jadi semua bentuk juga COVID. Jadi COVID itu punya banyak sekali spektrumnya. Slide lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 8 gambar, ya, gambaran daripada COVID. Yang atas itu adalah kondisi pada gambaran pada kondisi yang akut. Jadi yang pertama, yang paling atas yang pertama itu adalah ground glass. Ya, itu adalah yang paling khas, paling patognomik. Yang sebelahnya itu adalah konsolidasi dalam bentuk halo sign. Ya. Jadi tengahnya konsolidasi, tepinya ground glass. Ya, atau kadang-kadang berupa konsolidasi. Yang paling tinggi resipevic. Resipevic sebenarnya sama dengan ground glass, tapi dia ada disertai penebalan septal dan relatif lebih dense dibandingkan ground glass. Sedangkan di bawah, ini adalah yang 5 di bawah ini adalah kondisi yang sudah lanjut, kondisi yang sudah kronik, ya, di mana ada yang gambar pertama ada cyst dan tutup panah itu, lalu ada dilatasi daripada pembuluh darah di dalam ground glass, ya, lalu ada gambaran COP, organisme pneumonia, dan bawah itu yang berupa Riversalo, ya, yang tengah, ya. Lalu gambaran linear band, ya, lalu yang pinggir yang paling terakhir campuran antara GGO dan fibrosis, ya, dan serat-serat fibrosis, ya. Inilah yang bawah yang 5 itu gambaran pada fase yang lebih lanjut, sedangkan yang atas gambaran pada fase akut. Slide lagi. Nah, ini yang paling penting sekali, ya, bagi kita adalah kita mesti deteksi adanya ground glass di perifer bilateral. Kadang-kadang disertai konsolidasi. Ini yang paling penting, ya. Kalau kita ketemu hanya konsolidasi tanpa adanya ground glass, kita harus pikirkan kemungkinan bukan COVID, ya. Atau kalau kita ketemu lesi luas banget, tapi nggak ada konsolidasinya, apalagi udah dalam beberapa hari, kita juga mesti pikirkan jangan-jangan ini bukan COVID. Ya, karena biasanya COVID awalnya adalah ground glass, lama-lama akan disertai konsolidasi, atau awalnya adalah berupa konsolidasi bulat, kayak lalu, lama-lama akan menjadi ground glass makin banyak, akan bertambah menjadi ground glass. Jadi biasanya campuran atau ground glass aja, tapi ground glassnya itu nggak akan bertahan lama, dia akan disertai konsolidasi. Dan paling sering di lobus bawah. Slide lagi. 86% adalah ground glass. Ya. Nah, ini kadang-kadang gambarannya agak jarang, seperti ini, ya, halocyte, ya, jadi nodul bulat sendirian, soliditet, pinggirnya halocyte, pinggirnya ada GGO, atau ada nodul kecil itu di sana, atau Riversalo yang di bawah itu. Gambarannya agak jarang, ya. Lihat lagi. Ya. Nah, kalau bentuknya kayak geografik seperti itu, GGO yang geografik, ya, biasanya dia subpleural, nempel sama pleural atau pada visura. Tapi kalau bentuknya nodul, kebanyakan dia lokasinya lebih ke sentral. Slide lagi. Ya. Nah, ada beberapa gambaran yang tidak ditemukan pada awal. Yaitu pertama, adanya efusi pleura. Jadi kalau pada awal pasien baru demam 3 hari, ketemu efusi pleura, malah kemungkinan bukan COVID. Ya. Juga kalau baru demam 3 hari, ada KGB, kemungkinan bukan COVID. Ya. Juga ada kavitas, kemungkinan bukan COVID. Ya, hampir pasti bukan COVID malah. Ya, karena COVID awal nggak mungkin ada efusi, nggak mungkin ada KGB, nggak mungkin ada kavitas. Ya, kalau seandainya dia ketemunya pada fase lanjut, yang kita pikirkan adalah adanya infeksi sekunder. Misalnya COVID lama-lama dia ada infeksi sekunder bakterial, tentu ada KGB, atau mungkin dia ada efusi, atau ARDS itu efusi. Misalnya dia mengalami jadi miokarditis, tentu ada dekom, nanti ada efusi. Tapi kalau pada saat awal harusnya tidak ada efusi, nggak ada KGB, nggak ada kavitas. Step lagi. Nah, kita tahu juga bahwa perjalanan penyakit mempengaruhi gambarannya, ya. Pada saat awal dan pada saat puncak serta pada saat recovery itu gambarannya akan berbeda. Step lagi. Nah, seperti itu. Jadi pada saat awal dia masih kecil, GGO kecil, ya. Lama-lama jadi bilateral, ya, ground glass bilateral bentuknya geografik itu. Lalu pada fase puncak dia makin luas, ya. Fase puncak itu kira-kira antara 9 sampai 13 hari, ya. 9 sampai 13 hari itu masa yang paling krusial, paling kritikal, ya. Setelah lewat dari 13 hari dia akan menyusut lagi dan membentuk garis-garis fibrotik, ya. Seperti yang gambar terakhir, dia itu menunjukkan fase yang udah mulai sembuh. Dia itu kira-kira antara 13 atau 2 minggu
sampai 1 bulan. Gambaran yang gradual resolution itu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Slide lagi. Nah, ini contoh gambaran yang lebih dekatnya. Jadi pada awalnya berupa ground glass, lama-lama akan terjadi crazy paving atau konsolidasi, ya. Selanjutnya akan semakin luas, dan setelah 2 minggu dia akan menyusut. Ya, seperti gambar D itu, dia akan menyusut dan membentuk garis-garis. Slide lagi. Nah, ini absorption state-nya, ya, contoh-contohnya, ya, akan terbentuk kavitas, ya, terbentuk atol sign atau reverse halo, terbentuk bronchiectasis, ya. Dan lagi. Nah, ini, ya, ada pneumatokel atau kavitas atau sis, ya, maksudnya bukan kavitasis karena dindingnya tipis, ada pelebaran pembuluh darah, ada bronchiectasis, ya, ada pendilinear band, itu tanda-tanda udah resolusi. Fase-fase di mana udah lewat dari 2 minggu. Ini gambar-gambar yang setelah 2 minggu. Nah, gambaran mana yang bukan COVID dari semua ini? Kira-kira yang pasti bukan COVID, Yang mana kira-kira? Nomor satu. Ya, nomor 1 betul. Nomor 1 itu bukan COVID, karena dia itu ada penebalan septal dan ada efusi pleural. Itu ada menyebutkan gambaran dekom. Yang paling khas untuk COVID malah nomor 4 sebenarnya, yang berupa nodul-nodul ground glass. Ya. Sedangkan nomor 2, sekalipun nggak khas, terminat, ya, itu masih mungkin COVID, karena dia itu bronkofaskuler. Dia agak sentral GGO yang nomor 2 itu, tidak di subpleural. Ya, sedangkan harusnya yang khas tipikal, kalau dia agak ke tengah, agak sentral, itu adalah kemungkinan bukan COVID, tapi kemungkinan masih bisa juga COVID. Sedangkan yang bawah, seperti kita lihat bahwa ini GGO-nya bercampur dengan konsolidasi, bahwa ini malah dominan konsolidasi, ya. Dan ya seperti ini kita masih mungkin COVID, tapi kemungkinan juga enggak, karena itu tidak tipikal yang nomor 3. Ya, nomor 2 dan nomor 3 tidak masih ragu-ragu. Nomor 1 pasti bukan, nomor 4 yang gambarannya tipikal. Ya, slide lagi. Nah, ya ini porat, ya, itu biasanya dari Eropa gitu, kan. Bisa tunjukkan, ya, ada porat 1 sampai 5, ya. Cuma kalau porat 1 dan porat 2 itu khas sekali, pasti bukan COVID, karena di situ disebutkan ada kavitas, ada kavitas, ada efusi, ada penebalan septal, itu pasti bukan. Ya, nomor 1 dan 2. 1 malah situ normal, ya. Dia akan agak meragukan ini sama yang 3, ya. Yang 4 justru suatu khas yang COVID, karena dia bercampur dengan penyakit lain, ya, seperti itu ada emphysema, ya, maka akan menimbulkan keraguan, ya. Sedangkan yang parat 5 adalah yang tipikal, ya. Ini parat 5 yang tipikal itulah yang khas COVID, ya. Yang 3 itulah yang kadang-kadang meragukan, ya, kemungkinan dia bisa enggak, ya, yang kita mesti hati-hati di parat 3, ya. Sekalipun amplitnya mungkin tidak, tapi kadang-kadang ada juga, ya. Tapi parat 4, parat 5 itu khas COVID, ya. Slide lagi. Ya, jadi yang tipikal daripada COVID itu mesti multifocal ground glass, peripheral dan basal. Batasnya tidak tegas, ya. Ada vaskular, penebalan vaskular, ya, bulat, ya, crazy paving, ground glass dan konsolidasi. Ada halo atau reverse halo, ada spider web, ya, ada garis-garis yang berlinear pada fase yang lebih lanjut. Ya. Yang paling nggak atipikal kalau ada atas, terlibat modular, massa dan penebalan pleural. Ya, sedangkan yang atipikal, yang sentral atau bronkofaskuler seperti tadi yang nomor 3, ya, atau dominannya di atas, atau ada limfadenopati, itu nggak khas. Ya. Oke, slide lagi. Ya, ini yang tipikal berdasarkan LSNA. Kalau tadi dari korat, ya, kebanyakan dipakai di Eropa yang korat tadi, ya. Kalau yang tipikal ini, yang LSNA membagi gambaran seperti ini adalah yang gambaran yang khas, ya. Jadi yang pertama adalah konsolidasi, yang pertama adalah GGO murni, yang kedua GGO campur konsolidasi, yang ketiga adalah berupa nodul-nodul halo sign. Slide lagi, halo sign atau reverse halo. Ya, ini juga tipikal, ya. Nah, sekalipun tipikal masih ada kemungkinan kan COVID, ya, seperti yang menyamarkan itu misalnya pada influenza, ya, dari PCR nanti bisa menentukan.
Slide lagi. Ya. Kalau yang ini yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Ya. Bisa, nah yang nomor atas itu ya sekalipun bronchovascular yang nomor paling atas ya, yang gambar paling atas itu sekalipun bronchovascular sentral ya sebagian bercampur ke subpleural ternyata COVID. Ya, gambarannya tidak subpleural semua. Ya, lagi. Ya, kalau sedangkan yang ini yang pasti bukan COVID. Ya, yang pertama tentu itu kavitas, yang pertama adalah konsolidasi. Ya, yang bawahnya itu adalah gambaran respiratory syncytial virus. Ya, itu adalah lebih sentral. Ya, GGO-nya lebih sentral. Yang paling kanan, ya, itu adalah aktif tuberkulosis di mana ada terlibat dan ada kavitas. Baik lagi. Ya. Ini cara reportingnya, yang penting kita harus mencari adanya GGO, konsolidasi, dan distribusinya. Adakah deteksi peving, adakah halosign, adakah vascular thickening, atau penebalan vaskular atau pelebaran vaskular, adakah episkleral, adakah info. Itu akan menentukan sekali diagnosis kita. Ya, jadi 6 poin inilah yang paling penting dilihat pada saat kita mau melakukan diagnosis dari COVID. Ya. Pleural efusi dan KGB, pemeriksaan KGB itu adalah tanda bukan COVID. Ya, ini pitfall dan differential diagnosis. Slide lagi. Nah, selalu kalau kita ketemu GGO, selalu kita mesti pikirkan apakah itu betul GGO atau bukan. Kalaupun itu GGO, apakah itu patologis atau bukan? Ya. Nah, kalau memang betul-betul pure GGO, memang kita betul itu yakin GGO, selalu kita pertanyakan ini akut atau kronik, ya. Kalau COVID tentu akut, ya. Lalu kita mesti lihat juga histori pasien, harus lihat juga gejala tambahan, misalnya demam dan sebagainya. Baik lagi. Dari gambaran daripada ground glass, ya. Terjadinya ground glass terjadi beberapa kemungkinan. Adanya sumbatan. Atau sumbatan pada RFP ya, yang mengakibatkan udara yang masuk ke alveoli berkurang. Akibatnya berkurang, daripada alveolus akan terbatas sekali. Ya, dengan terbatas maka densitas dari alveolus akan terbatas. Itu akan memberikan gambaran pseudo ground glass. Ground glass. Ada mengakibatkan densitas alveolus meningkat. Sedangkan yang terakhir itu adalah akibat tahanan dari sekitar sulit mengembang sehingga akan menimbulkan pseudo GGO. Ya, sekali pasien inspirasi karena dia ketahan oleh jantung, maka dia akan susah mengembang. Densitasnya sedikit, densitasnya berkurang karena udara densitasnya meningkat karena udara di dalamnya berkurang. Lihat lagi. Nah, ya ini contoh pasien yang tarik napasnya kurang. Karena tarik napasnya kurang, beberapa bagian daripada paru itu tidak mengembang dengan baik, mengakibatkan gambaran GGO palsu. Ya, karena udara di dalamnya sedikit sehingga densitasnya meningkat. Slide lagi. Ini karena inspirasi yang kurang, ya. Contoh pada saat inspirasi dia dense, tapi begitu dia inspirasi dengan baik, densenya hilang, ya, lebih lusen, ya, karena udaranya cukup masuk ke alveoli. Baik lagi. Jadi dipengaruhi sekali oleh inspirasi. Nah, ini posisional juga. Kadang-kadang kita ketemu ada yang namanya gravitational atlectasis yang di bawah itu di posterior itu, ya. Nah, itu akibat dari posisi tidur. Biasanya kalau pasien yang cairannya banyak bisa menimbulkan gambaran seperti itu. Ini pseudo GGO. Slide lagi. Nah, ya. Nah, lihat itu, ya. Slide lagi. Ini yang posisional, ya. Ya, untuk posisional seperti itu, ya, di belakang, ya, slide lagi. Nah, kalau dia diubah posisi jadi tengkurap, ya, jadi prone, dia akan hilang. Seperti pada gambar yang paling pojok kata nomor 3, pada gambar 3, dia akan hilang karena setelah dia tengkurap akan turun ke bawah, dia nggak terlihat lagi, ya. Jadi sebenarnya GGO palsu. Slide lagi.
slide lagi. Nah, ya, ini juga kadang-kadang hati-hati kalau membaca foto CT ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu fibrosis pada satu posisi, misalnya aksial, kita melihat adanya seperti GGO, ya seperti pada ujung sana. Padahal kalau kita lihat dari koronal atau dari apa namanya, dari sakit kalbu, ternyata itu bukan GGO. Ya, kadang-kadang kalau kita ketemu GGO, pastikan lagi dengan view yang lain. Ya, kita ketemu dari aksial, lihat dari sagittal dan koronal, karena belum tentu itu GGO, mungkin ada fibrosis sehingga menimbulkan gambaran seperti GGO. Baiklah. Ya, ini akibat daripada osteofit, ya akibat osteofit ya bisa dilihat ya, maka di daerah tersebut pengembangannya jadi kurang. Akibat pengembangan kurang, maka erasinya berkurang, udara di situ kurang, densitasnya jadi meningkat. Ya, ini juga pseudo GGO. Ya, lihat lagi. Ya, ini contoh akibat efusi ya. Kita ini ngecilin gimana ya? Slide lagi. Nah, ini contoh pada emfisema ya, hati-hati ya pada emfisema. Karena emfisema open aerasi ya, maka gambarannya dia lebih hitam ya. Sedangkan yang paru normal kelihatan lebih dense ya. Sebenarnya yang normal itu adalah yang dense, bukan yang hitam itu, bukan yang emfisema itu ya. Jangan sampai disangka yang normal itu lagi yang ada itu adalah paru normal ya, malah paru yang hitam itu lah yang emfisema. Slide lagi. Nah, ini bagaimana gambar ini? Setahu ini ada rapat rapat atau slide berikut. ini kau pakai jalan ini adalah yang pertama yang gambar AS itu ya, itu adalah mosaic pattern. Ya, mosaic pattern akibat vascular obstruction ya. Yang tengah itu adalah akibat small airway disease. Yang bawah GGO, tapi GGO-nya itu sentrilobular, bukan gambaran COVID ya. Sedangkan yang paling ujung itu adalah terimbat, itu adalah TB ya. Yang bawah yang sentrilobular nodule GGO itu adalah hypersensitive pneumonitis, bukannya suatu COVID, karena kalau COVID adalah geografik, kan seperti nodular gitu ya. Nah, hati-hati pada mosaic pattern. Pada mosaic pattern justru yang lebih opak, lebih dense itu yang normal. Yang nggak normal malah yang hitam ya. Pada vascular obstruction, daerah yang hitam itu karena perfusinya kurang, maka dia lebih hitam ya. Sedangkan yang normal seperti ini normal. Nah, pada small airway disease itu juga yang hitam itulah yang salah. Yang hitam itulah terjadi akibat hipererasi, akibat ada air trapping. Sedangkan yang lebih dense itu yang normal. Ya, jadi bagaimana membedakannya untuk mosaic pattern ini? Ya, bagaimana membedakan mosaic pattern dengan GGO? Lanjut lagi pada foto berikutnya. Nah, seperti ini ya. Mosaic ada 3 macam. Constrictive obliterative bronchiolitis itu small airway disease, chronic PE, dan ada pulmonary hemorrhage. Yang pure GGO adalah yang pulmonary hemorrhage ya. Jadi yang kelainan adalah yang dense. Sedangkan pada constrictive obliterative bronchiolitis dan chronic pneumonia, chronic emboli, itu justru yang hitam lah yang ngaco, yang hitam lah yang patologis. Sedangkan yang bright, yang dense itu yang normal ya, bukan GGO ya. Slide berikut. Nah, ya, bagaimana kita tahu GGO? Lihatlah pada slide lagi, pada vesselnya, ya. Kita lihat di situ pada mosaic pattern, ya, di daerah yang hitam, ya, itu pembuluh darah akan menciut, ya. Karena pembuluh darah dia karena sumbatan maka jadi menciut. Sedangkan pada small airway disease karena di air trapping itu menggencet pembuluh darahnya. Ya. Sedangkan pada GGO di daerah yang hitam maupun yang putih semuanya pembuluh darahnya normal. Ya, karena problem adalah di alveolus bukan di pembuluh darah. Ya. Lihat lagi berikutnya. Ya. Nah ini contohnya ya, mosaic perfusion ya.
kita bagi dua, karena air trapping atau obstruktif vaskuler. Dua-duanya di daerah yang hitamnya pembuluh darah akan mengecil. Ya, jadi di daerah yang air trapping maupun di daerah yang obstruktif vaskuler yang hitam itu pembuluh darah akan mengecil. Ya. Nah, kenapa begitu? Pada air trapping itu karena adanya hipererasi, air trapping hipererasi, maka dia akan mengencet pembuluh darah, maka akan tertekan pembuluh darahnya. Dia pembuluh darahnya akan mengecil. Sedangkan pada obstruktif vaskuler karena ketahan atau kesumbat pembuluh darahnya, maka distalnya akan mengecil juga. Ya, jadi pada mosaik pattern perhatikan pembuluh darah, perhatikan pembuluh darah. Jadi pada daerah yang hitamnya pembuluh darah akan mengecil. Ya, pada daerah yang hitam pembuluh darah akan mengecil. Ya, lihat lagi berikutnya. Nah, ini contoh ya. Pada mosaik pattern yang mosaik perfusion pada karena air trapping, small airway disease ya, itu pembuluh darah kecil ya, kita lihat di situ ya. Sedangkan pada yang obstruktif vaskuler juga sama ya. Cuma kita lihat di sini air trapping kita bisa diagnosis dengan cara ekspirasi inspirasi, sedangkan pada mosaik pattern dengan ekspirasi inspirasi dia tidak berubah, dan kita lihat pembuluh darah di proksimalnya akan melebar ya. Yang lebih bright, yang lebih dense itulah yang normal, sedangkan yang lebih hitam itu adalah yang abnormal. Di daerah yang hitam itulah kita lihat pembuluh darah akan mengecil ya. Itulah gambaran dari mosaik pattern ya. Lihat ya, daerah hitamnya itu semuanya kecil ya. Itu adalah gambaran mosaik pattern ya. Oke, slide lagi mosaik pattern. Nah, ini juga sama, ini semuanya mosaik perfusion. Kita lihat semuanya di daerah yang hitam semuanya pembuluh darahnya mengecil. Daerah yang hitam pembuluh darah mengecil. Jadi yang bright itu adalah yang normal. Yang bright yang normal itu bukan GGO. Ini semuanya bukan GGO ya. Ini semuanya adalah mosaik pattern. Kita lihat bahwa pembuluh darah yang di daerah yang hitam ya semuanya mengecil. Sedangkan yang di daerah yang putih semuanya normal atau melebar. Ya, ini adalah mosaik pattern, bukan GGO. Jadi yang putihnya itu adalah yang brightnya itu adalah yang dense itu adalah yang normal. Yang hitam itu adalah yang abnormal. Ya. Dan kita lihat pembuluh darah di daerah yang hitam mengecil. Dan sekali lagi, ini bukan GGO. Ya. Saya lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Ada kita lihat yang mosaik pattern adalah yang vaksin pembuluh bronkiolitis dan PE, sedangkan yang pulmonary hemorrhage yang pure GGO. Ya, yang dua pertama itu mosaik pattern jadi menimbulkan pesan pseudo GGO. Ya, lihat pembuluh darahnya. Ya, lihat pembuluh darah pada daerah yang hitam. Lihat lagi. Ya. Nah, kedua kita lihat apakah dia patologis atau akut atau kronik. Lihat lagi. Ya, jadi seperti ini kita lihat dulu bagaimana gambaran tambahannya, bagaimana dengan klinisnya. Ya, jika akut, pertimbangkan bagaimana gambarannya. Bisa pada COVID kita lihat bahwa bagaimana simptomnya, demam dan sebagainya, pikirkan infeksi virus. Ya, slide lagi. Ya, gambaran yang pertama itu ya, jika dia simptomnya akut, pikirkan infeksi virus. Slide lagi. Ya, slide lagi. Nah, ini lihat distribusinya, ya, lihat distribusinya. Kalau dia lebih banyak di bawah, ya kemungkinan di aspirasi, NSIP, pulmonary edema, ya. Di atas, ya mungkin pneumonitis, sarkoidosis. Terus slide lagi. Itu berdasarkan dari koronal. Slide lagi. Dari aksialnya kita lihat yang perifer dan sentral. Ya, yang perifer, ya contohnya itu adalah COVID salah satunya. Ya, selain daripada NSIP dan lain-lain. Sedangkan yang sentral biasanya pada edema paru, ya, terutama sentral. Ya. Lihat lagi. Ya. Nah, ini yang tadi yang hipersensitif pneumonitis, GGO juga. Karena GGO-nya itu sentral lobular. Ya, tidak ada yang subpleral. Ya, seperti ini bukannya COVID, ya, bukan COVID. Ya, karena di sentral mikronodul. Ini adalah hipersensitif pneumonitis, bukan COVID. Lihat lagi. Kecil-kecil, bukan COVID. Nah, gambaran mana yang cocok buat COVID? Lihat lagi berikut. Baik. Nah, ya. Yang pertama itu adalah ARDS pada COVID. Jadi COVID jangka panjang bisa ARDS. Kita bisa aja ketemu seperti konsolidasinya ini, ya, disertai ada efusi pleural. Sedangkan yang tengah pulmonary edema, kita lihat ada penebalan septal, ada efusi pleural. Ya, sedangkan yang paling ujung COVID kita ada sekat-sekat itu COVID pada fase resolusi. Lihat lagi.
yang jadi masalah adalah ya ARDS ini pada COVID ya tadi ya balik lagi. Yang ini ARDS pada COVID ya seperti itu terjadi konsolidasi ada luas ya tentu saja ini ada itu mesti sesuaikan dengan PO2 dan klinis yang lain. Ya, sekali lagi. Nah, kalau pulmonary edema ya ada penebalan septal, ada efusi plera ya. Jadi blombesnya lebih sentral, dia sentral, tidak ada yang perifer, tidak ada yang subpleural. Kita lihat ada yang subpleural. Ya. Sekali lagi. Ya, nah lihat itu ya kalau pada pulmonary edema GGO-nya sentral ya ada penebalan sentral ada GGO tapi sentral dia tidak subpleural pada pulmonary edema ya lihat lagi ya jadi sebagai summary pertama CT itu penting ya penting sekali untuk diagnosis kerja membangun yang sudah ya sensitivitasnya tinggi ya tapi spesifikasinya rendah jadi masih mungkin beberapa penyakit akan menyerupai COVID. Sekalipun kita ketemu gambaran yang tipikal, ya. Lalu yang kedua, spektrum COVID itu bervariasi, ya. Lalu juga dipengaruhi oleh perjalanan penyakit. Jadi gambaran pada fase resolusi dengan fase awal itu lain. Dia fase lanjut tuh udah ada scar, udah ada penerima tokel, udah ada bronkiolitis. Ya itu seperti itu gambaran ini akan berubah. Jadi kita mesti tahu kalau kita ketemu gambaran ini kita harus sesuaikan sama klinis ya. Kalau yang kedua ada riwayat demam yang lampu kita ketemu gambaran sekali cocok soal COVID ya kita harus cocoknya antara klinis dan gambarannya ya kalau dia masih baru demam kalau kita ketemu yang lain ya mungkin akan COVID ya kemudian udah banyak penama tokel banyak komplikasi kalau dia demam mungkin bukan COVID ya kita mesti lihat juga ya. Gambaran utama COVID adalah GGO disertai konsolidasi ya. Tetapi tidak semua GGO adalah COVID. Juga hati-hati banyak pseudo GGO ya yang sebenarnya bukan GGO. Yang pertama akibat pernapasan, teknik yang salah, usia, lalu juga ada tekanan di tempat lain dan juga mosaic pattern ya. Lalu yang keempat lakukan CT setelah gejala lebih dari 2 hari. Jangan tergesa-gesa karena mungkin pada saat sebelum 2 hari belum ada kelainan. Ya. Selalu perhatikan lama gejala. Kalau perlu kita lihat lamaannya dia. Juga kalau perlu kita follow up CT. Ya. Jadi kalau misalnya kita perlu ulang CT 3-5 hari lagi jika kita ragu-ragu dengan penemuan kita saat ini. Ya. Lihat lagi. Nah ini sekalian saya jualan buku, ada buku Imaging Pneumonia ya. Nanti bisa dipesan. Ya. Lihat lagi. Ya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sejawat sekalian. Saya kembalikan kepada panitia lagi, Dr. Dilma dan Dr. Henry. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada Dr. Rusli atas presentasi materi yang sangat luar biasa. Saya persilakan bagi para teman sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan. Karena waktu yang terbatas. Ya, Dr. Rusli, saya Dr. Hendrik mau bertanya nih. Yang biasa kita dengar dari teman sejawat lain katanya bahwa COVID itu kalau gambaran progres itu harus bilateral. Kalau dia unilateral, nggak bisa COVID ya. Ya, kemungkinan bukan COVID, bukan atypical COVID ya, belum tentu COVID gitu ya, kemungkinan bukan COVID. Oh ya, ya, mesti subpleural dan bilateral, betul. GGO di bilateral, geografi ya, atau round atau bilat itu maksudnya. Bisa bulat, bisa geografi ya. Posisinya bilateral, posisi perifer, subpleural. Yang sentral itu hati-hati bukan COVID. Kalau dia akan sentral, ini versi yang lain. Bagaimana Dr. Hendrik, apakah sudah terjawab, Dok? Sudah sangat terjawab, terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih, Dr. Hendrik. Silakan kepada teman sejawat yang lain yang, ya silakan, Dok. Assalamualaikum, Dr. Rusli.
background-nya. Jadi background-nya itu memang sudah putih gitu loh maksudnya. Ya, kalau yang Nah, kalau dia PC ada di office itu dan kalau nggak terjawab nanti akan sampaikan ke pembicara. bisa dibedakan. Jangan masih Kalau misalnya chat yang belum terjawab, nanti akan pembicara langsung secara pribadi nanti dijawab. Terima kasih dokter. Iya, silakan. Dokter Nana, apakah sudah terjawab, Dok? Sudah, terima kasih. Terima kasih, Dokter Nana. Bagaimana teman sejawat yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Baik dok, Feli. Ya, silakan, Dokter Feli. Dokter Rusli, maaf, untuk saat sekarang ini kan pasien banyak tuh nggak demam. Jadi kapan kita bisa yakin kalau kita hanya dapat curve linear parenchymal band dengan sejarah tidak jelas, pasien cuma datang, ya dokter kan tahu sekarang, ya itu nggak pernah ada demam, nggak ada riwayat yang kita bisa pegang gitu. Tiba-tiba datang kita hanya temu seperti subpleural band, beberapa di basal, di lapangan saluran bersih. Chat ya. Bagaimana caranya kita bisa confirm bahwa ini bukan COVID atau ini sudah late phase COVID? Kalau seperti itu ya ada beberapa cara. Ya. Yang pertama, Betul. kalau Pilih aja seandainya satu nih. yang tipis sekali, Yang dari chat ya kan. kita bisa yakinkan dengan ortopron dulu. Ya. Kalau dia tipis ya, tipis kan kita curiganya ada dependent atau gravitasional kan, ya kan? Itu sistem nambahin. Ini satu, Tapi ini aja. nggak usah diulangi sininya semuanya, itu bagian bawahnya aja. Bagian bawahnya itu bisa kita scan dari bawah ya. Kalau dia tiba-tiba hilang, berarti dia memang gravitasional. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita ketemu seperti itu, kita ragu-ragu juga apakah ini misalkan dia tidak hilang, ya, kita ragu-ragu jangan-jangan memang bekas COVID, bisa dilihat dari rapid testnya, ya, harus ada IgG-nya meningkat. Kan dia udah masa sembuh. Karena kalau kita PCR, dia udah hilang, udah sembuh, ya kan? Jadi kita bisa dengan cara lihat apa namanya, ya, rapidnya. Dan kalau ragu juga, maka kita ulang. Ya. Kalau kita ulang, biasanya dia akan hilang. Kalau pada pasien-pasien yang betul COVID, sering Ini hilang. ada pertanyaan dari chat, saya akan bacakan dari chat. Tanda-tanda dia ada infeksi. Berapa lama dok ulangnya CT-nya dok? Berapa lama pengulangan CT untuk buktikan? Bisa sekitar 20 sampai 1 bulan kan, agak lama. Tapi kalau untuk pasien begini, artinya dia berinteraksi dengan orang lain, karena kan jawaban kita menentukan isolasinya dok. Apakah dia sudah cukup aman ya untuk ada interaksi dengan orang lain atau? Kalau IgG-nya positif, ada baiknya dia diswab lagi PCR. Jangan-jangan dia sudah positif. Jangan-jangan masih positif lagi. IgG. Kita dapat dari rapid berarti ya dok? Ya, kalau misalnya kita positif, ada baiknya pasti kita swab aja. Kita sesuai. Kalau kita swabnya kita tahu PCR masih positif atau enggak. Teori terbaru kan kalau misalnya di biasanya setelah 14 hari udah harusnya PCR negatif kita sekali kita positif. Tapi hanya prakteknya aja, karena virus yang masih dapat infeksius. Jadi dalam tanda kutip non infeksius ya dok, artinya dia sudah tidak perlu dirawat di, kalau seandainya dia dalam perawatan tidak perlu dirawat di ward khusus COVID ya, dia bisa pindah ke ward biasa harusnya ya. Ya, betul. Oke, Nggak usah. iya. Ya, kita dengan IgG-nya gimana, lalu habis itu kita apa namanya kita PCR kalau memang dia ragu-ragu, misalnya 15 menit lagi habis kan. IgG negatif juga nggak usah. 10 menit lagi. Bukan COVID. Oke, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Dokter Rusli, mohon maaf dok, ada satu lagi pertanyaan melalui chat dok dari Dokter Ardra. Pertanyaannya dok, jika didapatkan solitary ground glass nodule, apakah boleh diklasifikasikan sebagai lesi indeterminate dok? Yang solitary itu termasuk yang termasuk indeterminate betul. Yang termasuk yang ragu-ragu, yang ragu-ragu kalau yang memang solid. Tapi yang itu biasanya kita kalau cuma satu lesi ya kecil ya cuma satu solid biasanya sih bukan COVID ya. Lebih baik kita kalau masuk dalam parameter 3 ya parameter 3 itu kemungkinan besar bukan COVID. Ya, itu adalah bisa
Iya, terima kasih Dokter Rusli. Mungkin Pertanyaan. Kan kita pakai logos. Masih dibuka pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. iya. Baik dokter, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Adra. Punten dok, karena masih ada sekitar 3 menit lagi, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dok untuk teman sejawat yang masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Dokter Indra, Dokter Nelly, silakan Dokter Nelly atau Dokter Indra dulu. Sebentar ya. Ya, silakan berbicara. Dulu awalnya saya yakin kalau ada infusi pleura berarti tidak ada COVID tuh. Tapi tadi di slide belakang ternyata infusi pleura tetap bisa ada di COVID ya dok. Betul, Dokter. Jadi begini maksudnya. Kalau dia masih awal, dia masih awal sekali sakitnya, jika kita menemukan infusi pleura, maka hampir pasti bukan COVID. Ada penyakit lain. Misalnya yang paling sering itu adalah DHM, gitu. Misalnya begitu. Ya. Kalau dia masih awal. Tapi kalau dengan penyakitnya dia menjadi ARDS, ya, itu ARDS itulah akan menimbulkan infusi. Ya, sehingga dalam perjalanannya kita mungkin akan ada infusi tertentu. Infusi kalau kemudian timbul itu infusinya munculnya setelah kita 2 minggu. Bukannya pada saat awal. Jadi dari infusi berarti itu bukan COVID. Tapi kalau dia dikasih 2 minggu panas, dia ada infusi. Take home message atau kesimpulan penutup dari pembicara. Sesuaikan dengan lamanya penyakit, sesuaikan dengan riwayat penyakit. Bagaimana Dokter Indra? Ya, terima kasih banyak. Satu pertanyaan lagi mungkin untuk Dokter Nelly, silahkan dok. Dokter Nelly, apakah masih ada pertanyaan yang mau diajukan? Ini ada pertanyaan dari Dokter Dia. Jadi nggak apa-apa, tadi sudah terjawab juga pertanyaannya. Terima kasih. Oh, baik dok. Ini satu lagi pertanyaan mungkin Dokter Rusli, mohon maaf, dari Dokter Dia Panji. Untuk gambaran yang disertai komplikasi bagaimana dok? Silakan Dokter Rusli. Ya, tergantung komplikasinya. Yang paling sering itu adalah infeksi sekunder dulu pertama. Ya. Infeksi sekunder itu ditandai dengan adanya konsolidasi, karena kan bakterial. Ya. Konsolidasinya begitu dominan. Kita mesti curiga. Apalagi kalau dibuat dengan adanya leukositosis. Dan dalam perjalanan penyakitnya COVID ini, jadi awalnya tidak apa-apa, leukositosis ada konsolidasi. Kita mesti pikir ini ada infeksi juga. Yang pertama, bakterial, jadi pneumonia logaris atau segmental. Kalau tidak ada komplikasi dengan ARDS, gambarannya tadi dia terjadi konsolidasi luas di kedua paru, ya, disertai infusi pleura. Kalau dia terjadi myokarditis, nah itu juga akan menimbulkan dekop. Ya, jadi dia membesar, ada gambaran infusi, ada gambaran dekop. Itu kan dari pleura juga. Ya. Jadi sesuai dengan klinisnya, kita mesti lakukan eko. Nah, yang lainnya lagi adalah yang mungkin sekarang lagi isu adalah adanya emboli paru. Ya, ada emboli paru. Nah, ini kita mesti curiga, kita mau pasien yang PO2-nya nggak mau naik-naik. Ya, PO2-nya nggak mau naik-naik, apalagi kalau dia resikonya sedikit, tapi PO2-nya nggak mau naik-naik. Ya, biasanya di ICU, kenapa pasien ini PO2-nya nggak mau naik-naik, padahal dia punya resiko banyak-banyak alat. Nah, ada baiknya seperti itu kita lakukan kontras. Ya, kita lakukan orang kontras. Dan kita bisa lihat ada dia itu. Ya, ada 4, ya, yang paling sering yang diperlukannya tentu namanya banyak. Yang 4, yang pertama adalah ada infeksi sekunder, kita bisa ketemu ada leukositosis dan adanya konsolidasi. Ya. Lalu kedua ARDS, kita lihat ada konsolidasi luas di kedua paru, bagian turun, infusi. Yang ketiga ada myokarditis, kita lihat
habis waktunya. Katanya waktu banyak Iya kan, waktunya terbatas. masalahnya pada EKG 4 menit lagi tuh habis. kanan dalam periksa ya kita mesti curiga atau itu itu meningkat kita mesti curiga ya sebaiknya pastinya besoknya ditolak 14. Ya, terima kasih Dokter Rusli. Mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan dari teman sejawat semua dikarenakan waktu. Terima kasih atas diskusi yang ya Dokter Hendri. Sebelum ditutup saya minta kepada segenap kita bahwa kita tapi kita selaku penasehat terus dapat Masih atas sarannya akan terbaik untuk acara yang webinar berikutnya karena itu akan kita rutinkan ya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Hendri. Mohon maaf Dok, kurang jelas Dok. Oh, Dokter Wahid ya. Silakan Dokter Wahid. Mohon masukannya Dokter. Sebentar Dok. Ya silakan Dok. Dokter Wahid, silakan untuk di-unmute Dok, untuk memberikan sambutannya Dok. Penutup Dok, mungkin pesan dari untuk kami semua, Dokter Wahid. HP-nya di-unmute, Dok. Ya, sama saya tidak bisa Dok. Tuh. Sudah di-unmute tapi harus dari Dokter Wahidnya Dok. Dokter Wahid, unmute dulu. ada gambar mic itu di depan supaya bisa didengar suaranya Bapak. Sebelah kiri bawah, Dok. Dokter, ini ada gambar Gambar mic sebelah kiri bawah. ya Dok. Dokter Wahid. Sebelah kiri bawah itu tolong di-unmute. Hostnya di PDSK di Banten nih. Hostnya PDSK di Banten. Siapa ya? PDSK di Banten yang bisa unmute. Saya Dok. PDS di Banten ini Ilma cuman tidak bisa di-unmute ini Dok. Nanti kita di sana. Ya, ini sudah di ask to unmute tapi tetap tidak bisa. Dokter Wahidnya. Harus dari Dokter Wahidnya Dok. Oh. WA. Dokter Wahid itu mungkin tadi dengan Dokter Wahid. Halo Dokter Wahid. Unmute sendiri di paling kanan ya, Dok. Paling kiri Dok. Di bawah. Kiri bawah, kiri bawah. HP-nya tekan kiri bawah, unmute. Nah, seperti ini Dok. Dibikin seperti ini Dok. Enggak. Kan Dok. Nah, bisa ya. Di kiri bawah, Dok, ada gambaran mic itu ditekan. Yang ini Dok, yang ini Dok. Dokter Wahid. Di kiri bawah, Dok, di unmute itu gambarnya ditekan. Bisa pesertanya sini. Posnya seperti satu. Record harus yang tadi. Ditekan, Dok. Kiri bawah ditekan. Tekan, kiri bawah ada gambar mic, ditekan, Dok. Ya. Ya, terima kasih atas diskusi yang luar biasa dari seluruh peserta webinar
hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dr. Rusli yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi diskusi kali ini. Saya pikir waktu 1,5 jam tidak cukup ya dok ya untuk mengupas tuntas materi yang sangat menarik ini. Insya Allah acara ini akan rutin kita laksanakan untuk saling berbagi ilmu dan untuk akhir kata. Pertanyaan juga tuh, berapa harga bukunya tuh? Oh iya dok, mau langsung dijawab dok? Lagi sedang dihitung bukunya, lagi harganya, tapi itu murah kok. Kita hanya ganti ongkos cetak aja, nggak buku. Kira-kira di sekitaran berapa? Mungkin di bawah 100.000 lagi. Kita bisa izin untuk melis juga ya dok ya, siapa saja yang berminat untuk bukunya dok? Ya, boleh. Nanti dikumpulkan aja, nanti setelah berkumpul bisa hubungi Dr. Malika, karena Dr. Malika yang lagi sedang mau mengajukan cetak yang kedua. Iya. Akhir kata, marilah kita tutup acara webinar yang diadakan oleh PDSRI Cabang 14 Banten dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya dok atas kekurangan. Insya Allah untuk webinar selanjutnya akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wa hidayah. Saya sebagai panitia mohon pamit dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dok, dilanjutkan. Ini masih ada waktu, sekalian halal bihalal dok. Taqabbalallahu minna wa minkum dok. Dokter Henti, saya minta maaf ya dok ya. Iya dok. Mau langsung ditutup atau mau ada langsung tutup aja ya dok ya? Iya, tutup aja. Iya, iya. Ya, terima kasih dok. Saya izin live ya dok ya. Ya, itu boleh. Dadah. Ya, makasih dok.